Oke, halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan awalnya selamat sore dulu ya untuk teman-teman semua. Kembali lagi di TK Channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang mesin ya. Mesin las yang kecil tapi tenaganya cukup mumpuni untuk tentunya untuk bengkel-bengkel pemula ya, atau bengkel las yang baru belajar. Oke, teman-teman bisa abaikan background yang ada di belakang saya ya, karena saya tidak punya studio, jadinya ya seperti inilah, apa adanya saja ya teman-teman. Yang penting silakan teman-teman ambil positifnya ya kalau ada di video ini. Oke, langsung saja kita akan bahas ke mesinnya dan kita akan langsung review mesinnya. Let's go. Oke teman-teman, dan inilah mesinnya. Mesinnya yaitu mesin Isumimo ya, Isumimo yang ampernya 120. Oke teman-teman, ini mesinnya sangat kecil sekali, mungkin hanya ada 1 jengkal saja ya, kurang lebih 1 jengkalan ya. Tapi untuk tenaga nanti kita tes ya. Dan di sini tertera Isumimo 120, tentu ampernya kecil ya, sampai dengan 120. Dan di sini ada positif negatif, dan kebetulan yang satu dari positif negatifnya ada yang pecah ya, karena memang dari pengiriman sudah pecah dan tidak akan mengurangi, atau selama pemakaian saya tidak mengurangi fungsi daripada mesinnya ya. Dan mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, mesin ini ada di kisaran harga berapa. Dan saya dapat mesin ini di online ya, mungkin setiap daerah akan berbeda ya, tergantung jarak dan lokasi daerahnya ya. Khusus yang ini Isumimo 120 saya beli dengan harga 500 sampai dengan 600 ya. Mungkin setiap daerah akan berbeda-beda, tentunya itu sangat murah ya, bisa digunakan untuk pemula atau bengkel yang baru belajar, dan bahkan bengkel yang menengah pun rasanya cukup sekali dengan mesin ini ya. Mungkin untuk kelengkapan mesinnya tidak akan saya bahas lagi ya, karena teman-teman pasti sudah lebih tahu daripada saya ya. Untuk kelengkapannya seperti stang massa, lemnya, dan stang lasnya, sikat, dan lain sebagainya, pasti teman-teman sudah tahu bonus-bonus yang dapat dari mesin atau dari pembelian mesin las ya. Tentu tidak akan jauh berbeda daripada pembelian mesin las yang lain. Oke, dan di sini kita bisa lihat lah, untuk mesin yang kecil ini tidak ada handle pegangan tangan ya. Di sini hanya dikasih dengan tali, mungkin bermaksud agar bisa digantung atau dibawa seperti halnya tas ya. Dan ini sangat simpel dibawa naik ke atas ataupun dibawa berpindah-pindah ya. Oke, mungkin selanjutnya yang akan saya bahas sedikit mungkin tentang angka-angka yang ada di atas daripada mesin ini ya. Dan di sini secara garis besar saja ya, mungkin yang saya tahu ya. Kalau memang ada yang salah silakan teman-teman bisa koreksi ya. Di sini ada 40% dan 100% ya. Dan pemakaian daripada mesin ini bisa berfungsi 100% apabila ampernya ada di 80 ampere. 80 ampere ya, dan sebaliknya ketika mesin atau ampernya dinaikkan menjadi 120 ampere, dia akan turun ke 40%. Jadi akan berkurang ya. Kalau kita bisa dibawa ke garis besar, ketika kita membesarkan ampere malah akan turun ke 40% ya. Dan maksudnya mungkin 80 ampere ini bisa dipakai untuk mengelas terus-menerus ya, satu sampai nyambung dan seterusnya ya kawatnya, atau istilah umumnya bisa dibilang ngejos ya. Dan sebaliknya kita naikkan ke 120, dia akan turun ke 40%. Mungkin bisa juga digunakan, tetapi mungkin perlu istirahat ya, beberapa menit, biar mesinnya tidak cepat rusak atau panas. Oke, mungkin
Di sini akan saya review secara garis besar saja selama pemakaian saya ya, mungkin saya tidak membandingkan dengan uh, yang lain ya. Dan ini khusus untuk pemakaian saya selama 1 bulan. Sudah saya beli mesin ini dan saya pakai di pekerjaan yang bisa dibilang lumayan berat ya, harus mengelas besi 16. Dan nanti kita akan coba tidak di kawat yang 460 lagi ya, yang 2,6, tapi lebih ke kawat LB yang 52 yang 2,6 mili, karena dia terkenal kawat yang keras untuk dipakai mengelas dan tidak semua mesin tentunya bisa ya. Dan di sini saya coba mesin Isumimo ya 120. Dan kebetulan saya juga tidak ada LB52U ya. Jadi di sini adanya cuman LB52, jadi coba kita nanti langsung ke pengelasan LB52 ya. Dan mesin ini pun sudah dilengkapi dengan short circuit ya, atau diproteksi ya. Dan menurut saya sistem itu sangat penting bagi pemula sama seperti saya ya, atau tukang las pemula seperti saya, sehingga menghindari mesin cepat rusak atau proteksi ya. Ketika kawatnya lengket, jadi mesinnya otomatis dia akan nyala ya. Jadi tidak ada kawat yang istilahnya bercahaya ya, seperti yang dulu bercahaya menjalar sampai ke atas. Jadi aman, di mesinnya pun aman, dia akan mematikan mesinnya ya. Istilahnya short circuit untuk mengamankan mesinnya agar tidak panas ya. Oke teman-teman, mungkin secara garis besar itu ya, dan harga sudah, dan wattnya mungkin saya tidak bahas untuk yang 450 watt ya, karena memang mesin ini wattnya 450 watt, dan kalau kita pakai di listrik 450 watt mungkin hanya bisa hidup, tetapi kalau digunakan untuk maksimal teman-teman bisa di 900 watt ya, karena mungkin sekarang sudah umum ya di listrik rumahan itu 450 watt ya, listrik rumah tangga, dan itu sangat berfungsi teman-teman ya. Dan saya sudah sempat coba sampai dengan ampere di 60 untuk besi galvanis, atau istilahnya besi kotak ya, persegi, sangat bisa ya teman-teman ya. Dan untuk 450 wattnya saya belum pernah coba ya, karena mungkin hanya hidup mesin ini ketika kita pakai, itu pun harus pakai kawat kecil ya. Kemungkinan bisa, tapi kemungkinan jegleknya pun sangat besar ya. Oke teman-teman, kita akan langsung coba di kawat LB52 ya, karena adanya itu, dan kita akan pasang dulu bagian-bagian daripada mesinnya ya. Oke teman-teman, kita akan pasang dulu ya mesinnya ya. Klemnya seperti biasa ya, klem masanya kita pakai di negatif ya, di negatif, dan stang lasnya kita pasang di positif ya. Oke teman-teman, kita sudah siap gunakan dan kita akan hidupkan dulu mesinnya ya. Oke, dan inilah suara mesinnya, dan ampernya kita taruh di 80 saja ya. 80 kurang lebih ya, di 80. Oke, dan kawat yang saya siapkan di sini kawat LB52 ya, tanpa U ya teman-teman ya. Udah kelihatan ya, ngeblur.
Oke teman-teman, kita siapkan kawat LB52 ya, yang tanpa U ya. LB52 E7016 LB52 tanpa U ya teman-teman ya. Kita akan coba mengelas di besi. Kita ambil besinya dulu ya. Oke teman-teman, kita akan mencoba mengelas di besi yang kira-kira tebalnya sekitar ya kurang lebih 2 mili ya. Kita akan mengetesnya dengan kawat LB52. Oke, kita langsung saja ya ke pengetesan ya. Oke ya teman-teman ya, dan sekarang kita akan coba short circuitnya ya. Kita akan rekatkan di besinya dan kita lihat pada mesinnya ya. Kita harus kecilkan dulu ampernya ya, biar lekat ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ya, sudah nempel ya di besinya ya. Dan kita lihat pada mesinnya langsung menyala ya. Jadi ada short circuitnya, jadi mesinnya tidak proteksi atau aman ya. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, kita lepas dan kembali ya mesinnya ya, lampunya padam. Oke, kita akan lihat hasil lasnya ya, karena di sini tadi sempat saya balik ya, tetapi tembus ya. Jadi karena memang besinya kurang tebal ya, hanya ada besi yang 2 mili. Kita akan coba hasilnya bagaimana ya teman-teman. Ya mungkin ini bisa menjadi gambaran ya teman-teman ya. Ini hasilnya memang sedikit ya, karena memang saya sendiri atau tukang lasnya yang kurang mahir ya, jadi hasilnya ya berantakan. Kalau tukang las yang sudah mahir pasti akan lebih bagus daripada ini ya teman-teman. Ini sebagai gambaran bagi teman-teman saja. Pada intinya mesin ini kecil-kecil dan sangat berfungsi di kawat sekeras LB52 ya, dengan mesin yang hanya sejengkal. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya beri gambaran untuk teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau nyari mesin yang bandel ya, tentunya dengan kekuatan lasnya yang lumayan cukup untuk pemula seperti saya. Teman-teman bisa coba di Izumi ya, dan sangat recommended atau rekomendasi ya untuk teman-teman pemula yang sama seperti saya. Dan satu lagi teman-teman, mungkin mesin ini dipakai untuk mengelas di listrik 900 watt atau mengelas benda-benda tipis seperti besi holo galvanis, sangat bagus sekali hasilnya ya. Dan mungkin di sini saya tidak kembali mengelas untuk kawat yang selain LB52U ya. Ini saya khususkan hanya untuk LB52U dan ternyata sangat cocok ya. Dan saya pun selama pemakaian saya hanya memakai
pengelasan di kawat LB52 yang sebelumnya di besi 16 mili ya teman-teman. Kalau tidak mungkin ragu ya, bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang pemasangan kandang juga pakai Izumi yang kecil ini ya, dan hampir satu proyek si kecil ini yang babat habis ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya share untuk video saya kali ini. Semoga ya bisa bermanfaat lah bagi teman-teman yang mau nyari mesin ya. Dan tentu saja bagi teman-teman silakan ambil positifnya ya dari video saya hari ini, dan silakan buang jauh negatifnya. Oke, terima kasih. Salam dari TK Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.